Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, bertemu lagi kita dengan video Ibu kali ini, yaitu berbicara tentang debit. Ya, pada pertemuan kita sebelumnya, Ibu telah menerangkan tentang satuan waktu, satuan panjang, kemudian kecepatan. Nah, sekarang kita masuk ke yang D, yaitu debit. Baik anak-anak, apa yang dimaksud dengan debit? Debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Jadi, apa yang dimaksud dengan debit? Debit yaitu perbandingan antara volume dengan waktu. Nah, baik, kalau kita tarik dengan sebuah rumus, maka D sama dengan V per T. Jadi, debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Nah, apa yang maksud dengan D itu adalah debit, V adalah volume, sedangkan T adalah waktu. Nah, anak-anak, sekarang kita berbicara tentang volume. Ya, volume. Kalau kemarin kita Ibu sudah mengajarkan tentang satuan panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya. Nah, sebelum kita belajar tentang debit, kita menghitung debit, maka Ibu akan mengajarkan dulu tentang volume. Ya, kita lihat satuan volume. Nah, volume ini biasanya orang ada yang menggunakan satuannya liter, ya, kiloliter, hektoliter, dekaliter, dan seterusnya itu. Nah, sekarang ada satu lagi, yaitu ada yang menggunakan satuannya adalah kilometer kubik. Ya, satuannya kalau kemarin panjang kilometer saja. Nah, sekarang kita menggunakan volumenya adalah kilometer kubik. Ya, mari kita lihat bagaimana perbedaan antara satuan panjang dengan satuan volume. Ya, nah satuan volume ini menggunakan tangga seperti satuan panjang kemarin. Cuman ininya yang berbeda pangkatnya ya. Kilometer kubik, lambangnya pangkat 3 ya nak. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, ya, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan terakhir adalah milimeter kubik. Nah, anak-anak perhatikan, sepertinya sama ya dengan yang kemarin. Kalau kemarin satuan panjang itu kita kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tetapi pada satuan volume kita pakai pangkat 3, kubik. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, sampai dengan milimeter kubik. Kenapa bisa begitu, Bu? Nah, kalau volume itu biasanya, kalau kita ini kan volume itu adalah, ya anak-anak sudah tahu, yaitu mendapatkannya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kenapa dia menjadi pangkat 3? Ya kan? Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemarin satuan panjang, maka yang kita pakai cuma pangkat 1 aja. Kalau dia panjang kali liter, misalnya di sini volumenya, panjangnya satuannya adalah meter misalnya ya. Kemudian lebar meter juga. Tingginya adalah satuan meter juga. Maka volume itu meter kali meter kali meter adalah meter pangkat 3. Nah, meter pangkat 3 inilah yang dinamakan dengan kubik. Ya. Nah, satuan volume
kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, cuman di sini ada perbedaan. Kalau di satuan panjang kemarin, kilometer, hektometer, dekameter itu, setiap satu tangga nada, setiap turun satu tangga, maka dia kita kalikan dengan 10. Tapi kalau volume ini, kalau satu tangga, turun satu tangga, itu kita kalikan dengan 1000. Ya nak, 1000. Kalau kemarin 10, satu tangga dikali 10. Kalau ini dikali 1000. Misalnya nih, dari desimeter ke meter kubik, desimeter kubik ke meter kubik, itu kita kali 1000. Demikian semuanya, seterusnya. Kilometer ke hektometer, kilometer kubik dengan ke hektometer kubik kita kali 1000. Hektometer kubik ke desimeter kubik itu juga kita kali 1000. Demikian seterusnya. Berarti kalau kilometer ke kilometer kubik ke dekameter kubik berarti kali 1000 kali 1000 berarti kita kali 1.000.000. Nah, anak-anak kita lihat contoh menghitung satuan volume. Ya, ibu sudah membuatkan 3 buah soal. Kemudian tangga tadi udah ibu pindahkan ke sebelah kiri supaya anak-anak bisa melihat sambil mengerjakan. Baik, kita lihat contoh soal pertama. 1 kilometer kubik berapa hektometer kubik? Nah, anak-anak lihat di sini. 1 kilometer kubik berapa hektometer kubik? Itu turun satu tangga. Nah, tadi kita udah tahu setiap turun satu tangga kita kali dengan 1000. Nah, berarti sama halnya dengan ini. 1 kilometer kubik berapa hektometer kubik? Kita lihat. Ini 1 ya depannya. Berarti 1 kali 1 tangga berarti kali 1000. Maka hasilnya adalah 1000 hektometer kubik. Nah, kemudian kita lihat contoh soal kedua. 3000 desimeter kubik berapa meter kubik? Kita lihat desimeter. Nih, 3000 desimeter kubik berapa meter kubik? Berarti dia naik satu tangga. Nah, kalau dia naik satu tangga berarti kita bagi dengan 1000. Ya, nah baik. Berarti 3000 desimeter kubik berapa meter kubik? Kita bagi dengan 1000 karena naik satu tangga. Berarti 3000 dibagi 1000. Ya, berarti ini kita coret. Berarti hasilnya adalah 3 meter kubik. Ya, bisa Nana? Nah, jadi 3000 desimeter kubik ini berapa meter kubik? Yaitu 3 meter kubik karena kita bagi dengan 1000. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, 2 juta sentimeter kubik. Berapa meter kubik? Kita lihat dari sentimeter ke meter. Naik berapa ini anak? Nah, berarti dia naik berapa tangga? Kita lihat ya nak. Dari sentimeter kubik dirubah menjadi meter kubik. Berarti dia naik 1, 2. Nah, berarti 2 anak tangga. Ini dikali dengan dibagi 1000. Ini juga dibagi 1000. Berarti dibagi 1 juta, ya. Berarti di sini adalah 2 juta bagi, karena naik 2 tangga, berarti dibagi 1 juta. Nah, berarti ini habis. Jadi 2/1. Sama dengan 2 meter kubik. Jadi 2 juta sentimeter kubik ini sama dengan 2 meter kubik. Nah, ada 3 contoh menghitung satuan volume yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan anak paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, tadi kita telah belajar tentang satuan volume yaitu kilometer, kilometer kubik, hektometer kubik dan seterusnya sampai milimeter kubik ya. Satuan volume dalam bentuk kilometer kubik, hektometer kubik dan seterusnya.
Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan lagi satuan volume dalam bentuk kiloliter, hektoliter, dekaliter, dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan kilometer kubik, dia juga mempunyai anak tangga seperti ini. Ya, kita lihat. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, ya sama nak, sebenarnya tinggal mengganti liternya. Ya, dekaliter, kemudian liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal pertama. 1 kiloliter berapa hektoliter? Nah, karena di sini tidak ada pangkat, ya. Kalau tadi kilometer kubik pangkatnya 3. Nah, kalau dia tidak ada pangkat, sama seperti satuan panjang yang kemarin, yaitu satu tangga dikali dengan 10. Setiap satu tangga kita kali dengan 10. Kalau dia turun satu tangga kita kali 10. Ya. Kalau naik juga kita bagi seperti yang satuan panjang kemarin. Nah, ini juga kita bagi 10. Seterusnya ya, dibagi 10. Ya, nah. Baik, kita lihat contoh pertama. 1 kiloliter berapa hektoliter? Nah, 1 kiloliter berapa hektoliter? Berarti dari kiloliter ke hektoliter turun satu anak tangga, berarti kita kali dengan 10. Jadi 1 kali 10. Berarti 1 kiloliter adalah 10 hektoliter. Nah, sekarang 50.000 mililiter. 50.000 mililiter berapa liter? Dari mililiter ke liter. Berarti naik 1, 2, 3. Ya, berarti 50.000 bagi naik ke atas 3 berarti kita bagi 1000. Ya, hasilnya adalah 50. Jadi 50 ml itu adalah sama dengan 50 liter. Terakhir, contoh ketiga, 200 desiliter sama dengan berapa liter? Dari desiliter ke liter naik satu anak tangga, berarti kita bagi 10. 200 bagi 10. Berarti sudah kita coret 1, hasilnya adalah 20. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar satuan volume yaitu kilometer kubik, hektometer kubik, dan seterusnya. Ini anak tangganya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar satuan volume, kiloliter, hektoliter, dekaliter, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita lihat yang ketiga, hubungan antara satuan volume. Nah, kita lihat nanti bagaimana hubungan nanti antara satuan volume ini. Nah, kita lihat hubungan antara satuan volume, ya. Nah, di sini 1 meter kubik itu 1 meter kubik ini sama harganya dengan 1 kiloliter. Ya. Kemudian 1 desimeter kubik. Nah, ini nih yang sering keluar. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Ya. Sedangkan 1 milimeter kubik 1 sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. Atau mungkin anak-anak juga pernah mendengar 1 cc. Nah, itulah hubungan antara satuan volume. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, dan 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter, atau sering juga disebut orang dengan 1 cc. Ya. Nah, sekarang kita coba melihat konversi satuan debit.
Nah, kita lihat contoh soalnya. Ya, 50 liter per menit sama dengan berapa mililiter per menit? Ya. Nah, kita sama seperti soal-soal kemarin ya. Bagi anak-anak yang belum pernah melihat video Ibu, silahkan lihat video-video Ibu sebelumnya. Anak-anak bisa lihat nanti di deskripsi video ini ya. Nanti anak-anak bisa mempelajari kembali video-video Ibu sebelumnya. Oke, kita caranya yaitu 50 liter. Nah, kalau untuk mencari ini kita jangan mengambil pembagian ke samping, kita ambil pembagian ke bawah. 50 liter per menit sama dengan ya, kita jadikan ini mililiter per menit ya. Oke, sekarang kita lihat 50 liter berapa mililiter. Nah, kita lihat kita rubah dari liter ke mililiter. Nah, kita lihat liter ke mililiter berapa kali turunnya nih? 1, 2, 3. Berarti kita kali dengan 1000. Nah, berarti di sini 50 kali 1000. Jadi 50 liter adalah 50 kali 1000 mililiter. Karena ini sama-sama menit, ini nggak usah dirubah, berarti per 1. Jadi 50 kali 1000 berarti 50.000 mililiter per menit. Nah, kalau anak-anak buat pembagian ininya ke samping berarti 50.000 mililiter per menit. Nah, begitu anak-anak. Contoh soal yang pertama. Oke, kita lihat soal yang kedua. 40 meter kubik per jam itu sama dengan berapa desimeter kubik per jam? Ya, kita lihat dari meter, kita rubah begini. 40 meter kubik per jam sama dengan desimeter kubik per jam. Ya, kita lihat. Merubah dari meter kubik ke desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik turun 1 anak tangga. Berarti kalau di sini turunnya karena kubik dikali 1000. Ya. Oke, kita lihat ya. Berarti 40 kali, karena turun 1 anak tangga, kali 1000 kali 1000 per, ini karena sama-sama jam tidak berubah, berarti 1, berarti 40 kali 1000 40.000 per 1 desimeter kubik per jam. Atau kalau kita buat pembagian pernya ke samping menjadi 40.000 desimeter kubik per jam. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, kita lihat contoh soal yang ketiga. Ya, 20 desimeter kubik per menit sama dengan berapa liter per detik. Nah, sekarang kita buat ininya dulu. 20 desimeter kubik per menit sama dengan berapa? Maaf. Nah, terjadi perubahan ya nak, desimeter kubik ke liter. Nah, tadi Ibu juga udah kasih tahu bahwa 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi ini sama ya, boleh menggunakan desimeter kubik, boleh menggunakan liter. Jadi 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Berarti ini desimeter kubik ke liter tidak ada perubahan. Berarti ini tetap 20. Ya, kemudian dari menit ke detik, berarti kita kali, ini 1 depannya nak, 1 kali 60. Ya, berarti hasilnya adalah 20 per 60. Ya, kita coret 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Ya,
liter per detik. Paham nggak kira-kira? Nah, desimeter kubik ke liter itu tidak ada perubahan karena sama, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Ya, maka 20 desimeter kubik sama dengan 20 liter per menit. Menit dirubah ke detik berarti kita kali 60. Masih ingat ya, nah? 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ya, kalau kita lihat tangganya kemarin seperti ini. Jam, menit, detik. Satu anak tangga, setiap satu anak tangga turun, kita kali 60. Satu anak tangga naik, kita bagi 60. Nah, gue yakin anak-anak masih ingat. Oke, kita lihat contoh soal yang keempat. Oke anak-anak, kita lihat contoh soal yang keempat. 10.000 liter per detik sama dengan berapa meter kubik per menit? Coba anak-anak lihat. Di sini liter kita rubah menjadi meter kubik. Tadi anak-anak sudah tahu kan, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya kan? Nah, berarti 1 liter dirubah menjadi meter kubik. Ini dia. 1 liter itu sama dengan desimeter kubik. Kita rubah menjadi 1 meter kubik. Berarti kita naik 1 anak tangga. Berarti kita bagi dengan 1000. Ya nak? Oke, kita cari. Berarti 10.000. Kalau anak-anak ingin merubah, boleh liter ke desimeter kubik. Bagaimana kalau kita buat aja seperti ini? Ya, dirubah liter ke desimeter per detik sama dengan nih, kita rubah menjadi meter kubik per menit. Ya. Untuk awal-awal anak-anak rubah dulu, ya. Tapi untuk seterusnya kita tetap memakai liter, ya, dibiasakan. Ini untuk awalnya. Oke, berarti 10.000 desimeter kubik kita rubah menjadi meter kubik. Nah, berarti kita naik 1 anak tangga. Berarti kita bagi 1000, ya. 10.000 per 1000, ya. Kemudian detik ke menit. Nah, dari detik ke menit berarti naik lagi 1 anak tangga dibagi dengan 60. Ya, berarti ini 1 di depannya ya, nak. 1 per 60. Ya, ini kita lihat adalah pembagian bertingkat. Kalau anak-anak melihat pembagian bertingkat, rubah dulu ke pembagian ke samping. Jadi, 10.000 per 1000 bagi 1 per 60. Nah, kita rubah ya, nak. 10.000. Kalau ingin merubah bagi ke kali, syaratnya ya, yang ini bagian pertama ini tetap. Nah, ini yang kita rubah. Penyebut kita jadikan pembilang, pembilang kita jadikan penyebut. Berarti 10.000 per 1000 kali, nih, bagi kita rubah ke kali dengan syarat penyebut kita jadikan pembilang. Berarti 60 per pembilang kita jadikan penyebut per 1. Nah, kita coret. Ini 3 atas, kita coret dengan bawah. Nah, 10, tinggal 1 ya. 10 kali 60 adalah 600. 1 kali 1 adalah 1. Berarti 600. Nah, satuannya adalah meter kubik per menit. Nah, begitu anak-anak. Kita lihat jalannya, bagaimana cara mencari soal yang keempat. Ya, kita lihat soal yang kelima. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kelima. Ya, 1000 centiliter per detik, berapa liter per jam? Ya. Nah, kita sekarang kita rubah menjadi 1000 centiliter, kita rubah yang tadi ke samping, kita buat ke bawah begini. Per detik sama dengan berapa liter per jam? Ya, nah, berarti kita merubah centiliter ke liter. Nah, coba anak-anak perhatikan.
dari sentiliter ke liter, berapa naiknya? Naik 2 tangga. 1, 2. Nah, karena dia tidak berpangkat, maka dia setiap naik kita bagi dengan 10. Ini bagi dengan 10. Berarti dari sentiliter ke liter kita bagi 100. Ya, berarti 1000 bagi 100. Nah, tahu ya nak? Dari sentiliter ke liter kita bagi 100. Kemudian dari detik ke jam. Nah, nih, dari detik ke jam. Berarti dia naik 2 anak tangga. Ya kan? Nah, berarti 60 kali 60 3.600. Berarti ini 1 per 3.600. Ya. Nah, sekarang kita rubah pembagian bertingkat ini ke pembagian ke samping. Berarti 1000 per 100 liter. Ya, sama dengan dibagi 1000 per 100 dibagi 1 per 3.600. Nah, anak udah tahu ya datangnya ya. Dari sentiliter ke liter itu naik 2 tangga. Ya, berarti kita bagi 100. Detik ke jam. Berarti dari detik ke jam juga naik 2 anak tangga, maka kita bagi dengan 3.600. Nah, pembagian ke bawah kita jadikan pembagian ke samping supaya mudah mengalihkannya. Nah, berarti ini adalah 1000 per 100. Nah, kita rubah bagi menjadi kali. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti 3.600 per 1. Nah, kita lihat ya. Ini kita coret 2 nolnya, ini kita coret 2 nolnya. Nah, tinggallah 1000 kali 36. Berarti itu adalah 36.000 1. Ini 1 ya, kali 1 per 1. Berarti 36.000 liter per jam. Gimana anak-anak? Paham dari contoh soal 1 sampai 5? Nah, begitulah untuk pertemuan sekarang. Kali ini Ibu sudah memberikan konversi satuan debit. Ya, konversi satuan debit di mana volumenya Ibu sudah memberikan volume dalam bentuk kilometer kubik, hektometer kubik yang dalam bentuk kubik. Kemudian ada juga Ibu berikan dalam bentuk liter. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, dan seterusnya. Ya, nah sekarang anak-anak, Ibu yakin anak-anak sudah bisa merubah volume dari liter desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Ya, demikian juga seperti yang sudah Ibu ajarkan yang tadi. Ya anak-anak, tolong dipelajari kembali supaya anak-anak bisa memahami untuk satuan menghitung debit setelah ini. Ya, sampai di sini pertemuan kita di video kali ini. Nah, jangan lupa pencet subscribe. Jadi artinya jangan lupa subscribe-nya, kemudian like, komen, dan tolong di-share sama teman-temannya kalau dianggap perlu. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.